JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe data primitif dan tipe data objek. Berikut ini adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe data primitif. Number. Tipe data ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. String. Tipe data ini menyatakan nilai berupa teks atau kumpulan dari karakter. Boolean. Tipe data yang menyatakan nilai logika, yaitu true atau false. Undefined. Tipe data yang menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika ingin mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. Null adalah tipe data yang menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa key sensitif, sehingga null tidak sama dengan null. Dalam arti huruf kecil tidak sama dengan null huruf besar. Semua dalam Mescriptis terdapat satu tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang tidak termasuk dalam tipe data primitif di atas dikategorikan sebagai tipe data objek yang akan dibahas secara terpisah dalam modul-modul yang lain. Perlu diperhatikan, bahasa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe data number, string, dan boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number, yang mana huruf N ditulis dengan huruf kapital, string huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan teks dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Perhatikan contoh berikut. Lalu kita ketikkan var node, lalu enter. Kita ketikkan var A sama dengan 9, titik koma. Ini adalah tipe primitif. Lalu enter. Tipe of, kita ketikkan lagi tipe of A titik koma, enter. Hasilnya seperti ini. Lalu kita ketikkan lagi var B sama dengan new, var B sama dengan new number dalam kurung 9, titik koma, tipe objek, enter. Tipe of B titik koma, enter. Objek. Pada kode di layar, A merupakan objek yang bertipe number, tipe primitif, sedangkan B merupakan referensi yang menunjukkan ke objek dari komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Sebagai contoh, untuk konferensi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode string
dari objek bersangkutan. Contohnya sebagai berikut. Kita ketikkan lagi b dot toString lalu dalam kurung tutup kurung enter, hasilnya adalah 9, lalu a dot toString dalam kurung tutup kurung enter, seperti ini. Hal yang membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel a, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya a.toString, hasilnya adalah 9. Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi a tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek inilah metode toString dipanggil setelah memanggil metode selesai. Objek temporary akan dibuang dari memori komputer. Tipe number berbeda dari bahasa pemrograman lain. JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalkan 123 dan 123,459, akan dinyatakan dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman, pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Di dalam JavaScript ini, bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis 10 biner, basis 2 oktal, basis 8 heksadesimal, basis 16 nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan nilai. Dalam format biner ditulis dalam bentuk awal 0b OB. Nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan 0 O, dan nilai dalam format heksadesimal ditulis dengan awalan OX. Kita ketikkan var desimal, var node enter, var desimal sama dengan 255, titik koma enter, var biner, sama dengan 0 B 1111 titik koma enter, lalu var oktal sama dengan 0 O 377 titik koma enter, lalu var heksadesimal sama dengan 0 XFF titik koma enter, lalu untuk bilangan real /2 untuk bilangan real. Enter. Kita masukkan lagi var a sama dengan
123.456 titik koma enter. Lalu var b sama dengan 1 2 kali titik koma enter. Nilai yang dapat dihasilkan ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen, yang artinya 1 2 kali 10 pangkat 3. Berikut ini adalah contoh penggunaan tipe number. Kita buat file baru dengan number.js. Kita enter. Oke. Lalu kita masukkan var readline sama dengan require dalam kurung tanda tik readline. Jangan lupa titik koma enter. rl sama dengan readline dot create interface. Dalam kurung buka kurawal lalu enter. Input proses titik 2 proses dot string lalu koma enter. Output titik koma proses stdout lalu saya enter di sini. rl sama dengan rl dot question dalam kurung masukkan jari-jari lingkaran. Masukkan jari-jari lingkaran. Titik 2. Lalu buka radius sama dengan lebih besar, lalu buka kurung kurawal enter. Lalu const p dengan 3 titik 14 15 92 65 35 89 793.
lalu titik koma, enter. Var luas keliling, var luas keliling, var luas keliling, titik koma, enter. Lalu luas B kali radius kali radius, titik koma, enter. Keliling sama dengan 2 kali pi dikali radius, titik koma, enter. Console.log dalam kurung luas lingkaran /t kutip titik koma titik 2 kutip minus luas, lalu titik koma, enter. Console.log keliling lingkaran /t keliling lingkaran /t titik 2 minus keliling titik koma, enter. rl dot close dalam kurung tutup, lalu simpan. Oke. Lalu kita coba jalankan pada terminal. Kita di sini menggunakan P kecil. Oke, lalu kita simpan. Kita masukkan di sini node spasi number.js, enter. Masukkan jari-jari 4. Ya, hasilnya seperti ini. Dari keyboard di sini kita akan mengakses straight lighting sinkron untuk membaca inputan. Dari keyboard kemudian mendeklarasikan konstanta pi dengan nilai 3,14 sekian. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel radius, luas, dan keliling. Ini kita sebenarnya bisa gabung dalam satu baris, kemudian kita menangkap nilai yang diinput di keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real, jadi kita
parsing ke float. Telah hasil perceknya kita dapat simpan ke dalam variabel radius. Setelah itu tinggal lakukan perhitungan dan tampilan ke layar. Tipe string adalah teks atau kumpulan karakter dalam JavaScript. String dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan petik tunggal, dan yang kedua menggunakan petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda tik. Contoh kode berikut menunjukkan untuk membuat string menggunakan ketiga cara di atas. Kita buat sebuah nama file. Dengan nama string.js, lalu enter. Lalu kita tuliskan var s1 sama dengan petik stikom Uyelindo Kupang, lalu titik koma enter. Yang kedua var s1 sama dengan, kita gunakan petik ganda stikom Uyelindo Kupang. Kita copy dari sini, lalu paste di dalam ini ya. Lalu jangan lupa tanda titik koma, lalu enter. Yang berikut adalah var s3 sama dengan, kita pakai tanda tik. Oke. Lalu jangan lupa tanda titik koma. Lalu kita ketikkan console.log dalam kurung petik tunggal kita pakai petik tunggal titik 2 minus s1. Lalu titik koma enter. Kita copy saja, kita paste di bawah. Lalu tinggal kita ganti ini, kita hapus. Kita pakai ketiga ganda, titik koma. Oke, lalu titik koma enter. Kita pakai tik, kita gunakan tanda tik. Ini S3, lalu ini S2, lalu titik koma, jalankan, Ctrl S,
Kita clear dulu ini node spasi string.js anak panah atas, kita enter. Oke, hasilnya seperti ini. String yang dibuat menggunakan tanda backtip merupakan fitur baru dalam ACMA script dan dapat digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. JavaScript interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda dolar, buka kurung, kurawal, nama variabel, tutup kurung kurawal, atau tanda dolar, buka kurung kurawal, ekspresi, tutup kurung kurawal ke dalam string. Perhatikan contoh berikut. Kita ketikkan var node, enter, var a sama dengan 8, koma b sama dengan 9, koma C sama dengan A tambah B, A ditambah B, titik koma, enter. Console.log dalam kurung A plus tanda petik A, B plus B tambah sama dengan petik 2 sama dengan minus C, lalu tutup kurung, enter. Kita anak panah atas. Baik, ada kesalahan di sini. Di sini sebenarnya tambah B, lalu di sini petik setelah itu kita enter. Hasilnya seperti ini. Berikut kode lengkap yang menunjukkan proses implementasi variabel di dalam JavaScript. Kita X dulu. Kita buat file baru. Interpolasi.js. Enter. Ketikkan var A sama dengan 8, A sama dengan 8, koma B sama dengan 9, koma C sama dengan A tambah B, C sama dengan A tambah B, titik koma, enter. Console.log
dalam kurung tanda tik simbol dolar A tambah simbol dolar B kurung kerawal B sama dengan simbol dolar kurung kerawal C. Lalu titik koma, kita dapat menampilkan nilai A, nilai B, kemudian nilai C, di mana nilai C adalah hasil dari A tambah B dengan menggunakan backtick C. Backtick. Lalu kita ketikkan lagi console.log console.log kita copy ini lalu kita paste di sini. Kita tinggal ganti tambah ini menjadi kali lalu di sini A kali B, A dikali B. Kita dapat menampilkan nilai A dan nilai B, lalu kita kalikan nilai A kali B, lalu kita akan masukkan di dalam tanda dolar kurung kerawal. Ntar kita copy ini. Copy lalu paste di bawah. Tinggal gantikan ini menjadi lagi. Lalu ini juga. Seperti contoh di atas, kita cuman menggantikan operatornya saja menjadi bagi. Selain itu, kita akan melakukan interpolasi. Variabel string yang dibuat menggunakan tanda petik juga dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebagai contoh, perhatikan. Tuliskan var S sama dengan /n dengan adanya node.js koma /n lalu ditambah lagi dengan minus. Oke. Lalu enter. JavaScript dapat digunakan untuk membuat JavaScript untuk
tambahkan /n, lalu ditambah lagi dengan minus, lalu kita ketikkan lagi beragam tipe aplikasi, beragam tipe aplikasi, titik koma, enter, console.log dalam kurung s. Seperti ini. Lalu kita coba simpan dan jalankan di terminal. Lalu kita ketikkan node spasi interpolasi .js, enter. Hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu kita akan coba menghapus tanda tambah di sini. Kita hapus. Lalu kita coba simpan, kita jalankan anak panah atas, lalu enter. Sabar, di sini sebetulnya ada error. Console.log, oke. Yes. Simpan di sini. String pada masing-masing baris perlu disambungkan menggunakan operator tambah. Yang bagian ini operator plus dengan menggunakan tanda tik yang bagian ini. Kita cukup menghapus tanda tambah dan beberapa tanda tik. Tanda tambah. Lalu di sini tanda tiknya kita hapus. Oke. 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 Lalu kita simpan. Kita coba jalankan. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita coba hapus tanda /n. Ya. Di sini. Lalu kita simpan, kita coba jalankan, kita enter. Hasilnya seperti ini tetap.
Seperti bahasa pemrograman keluaran C lainnya, C++, C Sharp, Java dan PHP sering di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipi karakter escape screen seperti /n untuk new line /i untuk horizontal tab dan sebagainya. Contoh kita ketikkan node enter console.log dalam kurung tanda petik 1 pemrograman /n JavaScript. Tanda petik lalu tutup kurung titik koma. Ya, hasilnya seperti ini. Kita Ctrl C 2 kali, lalu kita tipe boolean variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar atau false salah akan bertipe boolean. Berikut kita ketikkan var ketemu sama dengan false, lalu while dalam kurung tanda seru ketemu, lalu buka kurung kurawal enter ketemu sama dengan true, enter tutup kurung kurawal enter. Oke, hasilnya seperti ini. Mengenal array dalam JavaScript. Kenapa mengenal array dalam JavaScript? Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data kelompok berkelompok, artinya variabel bertipe array dapat menampung lebih dari satu nilai dalam JavaScript. Ada yang dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dibuat menggunakan tanda kurung siku, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Perhatikan program berikut. Oke, kita Ctrl C 2 kali, lalu kita clear node enter. Array berindeks lalu kita tuliskan var a sama dengan 10, 20, 30, 40, 50, 10
20, 30, 40, dan 50. Tutup siku. Lalu keterangannya, kita dapat membuat array dengan value berikut. Lalu enter. Oke. Lalu kita akan akses. Selama kita jadikan komentar akses elemen menggunakan indeks, akses elemen menggunakan indeks. Indeks 0, 1, 2 titik. Enter. Kita ketikkan lagi console.log dalam kurung 0, tutup siku, tutup kurung, tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini. Untuk mengakses elemen dalam array, kita cukup memanggil nama array dengan indeksnya. Kita ketikkan lagi console.log dalam kurung A sama A buka siku 2 tutup siku, tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 30. Lalu array asosiatif kita gabungkan saja. Array asosiatif. Enter. Kita akan mengakses elemen menggunakan kata kunci var. Var b sama dengan var b sama dengan koe kutip koe tutup kutip, lalu titik 2 kupang, lalu koma, mov titik 2 mau merah, lalu titik 2 lalu koma, jkt titik 2 Jakarta, koma,
SBY titik 2 Surabaya. Lalu tutup kurawal, enter. Kita akan akses elemen menggunakan kata kunci. Akses elemen menggunakan kata kunci. Console.log buka kurung B buka siku koe tutup siku tanda petik lalu tutup siku, kemudian enter. Maaf, kita lupa. Lalu kita tutup kurung. Bentar, iya. Hasilnya adalah Kupang. Dengan memanggil nama array dengan kata kunci kode maka akan tampil hasilnya adalah Kupang. Lalu kita anak panah atas saja, console.log b mov, kita ganti ini menjadi mov, lalu tutup kurung, lalu enter. Dia akan menampilkan Maumere. Lalu kita pakai anak panah atas SBY, lalu enter. Dia akan menampilkan Surabaya, lalu anak panah atas lagi JKT, lalu enter. Dia akan menampilkan Jakarta. Variabel bertipe array dikategorikan tipe-tipe objek, lebih tepatnya objek dari tipe array. Untuk membuktikannya, Anda dapat menuliskan kode berikut. Var A sama dengan siku 10, 20, 30, 40, dan 50. Lalu enter. Kemudian tipe of A, lalu buka siku tutup siku, tipe A titik koma, enter. Tipe of untuk mengetahui tipe data, dia akan menampilkan objek, lalu instance of array. Lalu kita enter. Array
Halaman atas ketik koma enter. Kita di sini memakai a in change of array, lalu enter. Ya, dia akan seperti menampilkan hasil true. A instance of array yaitu untuk mengetahui apakah tipe data pada var A adalah array atau tidak. Jika ya, dia akan menampilkan true. Jika tidak, dia akan false. Sekian dan terima kasih.